Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Atiko. Saya mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan metode syarah hadis ijmali, maudu'i, dan tahlili. Yang pertama, metode tahlili. Metode syarah tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalam sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Dalam penyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab yang dikenal dari Al-Kutub As-Sittah, secara memulai penjelasan dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut mencakup berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosakatanya, konotasi kalimatnya, terus latar belakang turunnya hadis jika ditemukan, kaitannya dengan hadis yang lain, dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun para ulama hadis. Beberapa contoh kitab yang memakai metode tahlili antara lain adalah Kitab Al-Fath Al-Bari Bisyarih Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnatul Ahkam Bisyarih Al-Bulughul Maram karya Subul As-Salam karya Asy-Syani, Al-Kawakib Al-Dirari fi Syarih Sahih Al-Bukhari karya Samsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Kirmani. Dan juga metode tahlili ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, ruang lingkup pembahasannya yang sangat luas karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan seperti pembahasan makna kata, kalimat, asbabul wurud hadis, dan serta munasabah hadis dengan hadis yang lainnya. Adapun kekurangan metode ini adalah menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan metode hadis ini memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten, karena sarah yang diberikan pada suatu hadis berbeda dari sarah yang diberikan pada hadis-hadis lain yang sama, karena kurang memperhatikan hadis-hadis lain yang mirip atau sama dengannya. Contoh hadis tahlili yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Manjub qala haddatsana Allah qala haddatsana Auf 'an al-Hasan wa Muhammad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafraghu min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratini kullu qiratin mislu ahadin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfina fa innahu yarji'u biqiratin. Meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjub berkata, meriwayatkan kepada kami Roha berkata, meriwayatkan kepada kami Auf dari Hasan dan Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melayat jenazah orang muslim karena iman dan ikhlas bersamanya sampai melaksanakan sholat jenazah dan menyelenggarakan pemakamannya hingga selesai, maka orang itu membawa pahala 2 qirat, satu qirat kira-kira sebesar bukti Uhud. Barang siapa yang ikut sholat jenazah saja kemudian dia pulang sebelum dimakamkan, maka orang itu hanya membawa pulang 1 qirat. Keterangan hadisnya, man ittaba'a, barang siapa yang melayat. Dalam riwayat Al-Utsyaili menggunakan lafaz ittaba'a, di mana lafaz ini banyak dikuatkan oleh orang yang berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah adalah lebih utama. Akan tetapi argumen semacam ini tidak benar karena perkataan taba'u mengikutinya
dapat berarti bahwa ia berjalan di belakangnya, bertemu dengannya, ataupun berjalan bersamanya. Lafaz ittaba'ahu juga mempunyai arti yang sama dengan taba'a. Hal ini dijelaskan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan perawi-perawi lainnya oleh Ibnu Umar tentang berjalan di depan mayat. Wa kana ma'ahu, bersama atau bersamanya, maksudnya dengan orang muslim. Dalam riwayat Al-Kashmihani, lafaznya adalah ma'aha, maksudnya bersama jenazah. Wa yufragha, atau hingga, yang artinya hingga selesai. Ada yang meriwayatkan dengan lafaz wa yafrugha. Riwayat ini menunjukkan bahwa pahala sebesar 2 qiraat itu diperoleh dengan ikut mensolatkan dan mengantarkan ke kuburannya. Sedangkan orang yang hanya melakukan sholat saja, maka ia hanya mendapatkan pahala 1 qiraat. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat, berbeda dengan pendapat yang berpegang pada zahir hadis. Mereka berpendapat bahwa orang tersebut memperoleh pahala sebesar 3 qiraat setelah digabungkan. Dari sarah yang dilakukan Ibnu Hajar di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menerangkan hadis beliau menggunakan riwayat dari para ulama. Penjelasan banyak didominasi oleh mereka, sehingga uraian yang panjang lebar tersebut hampir bahkan tidak ditemukan pendapat syarih. Selain itu juga beliau jelaskan kosakata yang terdapat di dalam hadis lengkap dengan riwayat perbedaan lafaz jika ada atau dijelaskan maksud kata per kata, terutama yang gharib, dijelaskan tata bahasanya, terutama aspek nahwu dan balaghahnya. Beliau juga mengemukakan analisis tentang periwayat rawi sesuai urutan sanad, atau dijelaskan hanya pada periwayat yang tidak jelas mustarak ataupun yang dipertentangkan kesiqahannya. Juga terhadap matan asbabul wurud juga dikemukakan lafaz matan hadis lain dari mukharrij lain, kemudian diterangkan maksud hadis tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian disimpulkan bahwa meskipun syarat tahlil ini mengandung uraian yang lebih rinci, namun karena berbentuk masyhur, pendapat pensyarah sangat sulit ditemukan. Dan yang kedua yaitu metode ijmali atau global. Pengertian metode ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang dalam Al-Kutub As-Sittah secara ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Metode ini mempunyai kemiripan dengan metode tahlili. Dari sistematika pensyaratan, perbedaannya terletak pada segi uraian penjelasannya. Metode tahlili sangat terperinci dan panjang lebar, sehingga pensyaratan lebih banyak mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Sedangkan metode tahlili penjelasannya sangat umum dan ringkas. Kitab-kitab syarah yang mengikuti metode ini antara lain Syarah Al-Suyuti li Sunan Al-Nasai karya Jalal al-Din Al-Suyuti, Qut al-Muqtazi ala Jami' al-Tumuzi karya Jalaluddin Al-Suyuti, Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud karya Muhammad bin Ashraf bin Ali Haidar Al-Siddiqi Al-Azim Abadi. Dan adapun ciri-ciri metode ijmali yaitu pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan tanpa penetapan judul. 2. Penjelasan umum dan sangat ringkas. Pensyarah tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat sebanyak-banyaknya. Namun penjelasan terhadap hadis-hadis itu tertuju juga diberikan agak luas, tetapi tidak seluas metode tahlili. Kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihan dari metode ijmali ini ringkas dan padat,
Metode ini terasa lebih praktis dan singkat, sehingga dapat segera diserap oleh pembacanya. Syarat tidak bertele-tele, sanad dan kritik matan sangat minim. Dan kedua, bahasanya sangat mudah. Pensara langsung menjelaskan kata atau maksud hadis dengan tidak mengemukakan ide atau pendapatnya secara pribadi. Dan adapun kekurangannya menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial. Metode ini tidak mendukung pemahaman hadis secara utuh dan dapat menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial, tidak terkait dengan yang lain, sehingga hadis yang bersifat umum atau samar tidak dapat diperjelas dengan hadis yang sifatnya rinci. Dan kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Adapun contoh metode hadis ijmali. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin al-Ula haddatsana ibnu Abi Zaidah an Abi Khalid bin Salamah yani fa'an bahi anil bahi an Urwata an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi qala sahibu anil ma'bud al-fafa laqad Khalid yu'raf bihi anil bahi bi fathil ba al-muwahdatu wa kasril ha'i thumma tahtaniyatul musyaddatu huwa laqab wasma Abdullah bin Bashar ka asma Abdullah ibnu Bashar ala kulli ahyanihi. Akhrajat Tirmidzi min hadits Ali kana yaqra'ul Qur'an ala kulli hal ma lam yakun junuban fihi dalalah ala annahu idza kana al-hadath al-asghar la yamna'ahu an qira'atil Qur'an wa huwa afdalu dzikri kana jawazi ma'adahu min al-adhkari bil-tariqil awla wa kadzalika hadits Aisyah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi mushkil bi wuqu'i dzikri minhu hal al-hadits al-asghar li'annahu min jumlatil ahyanil madhkurah wa jam'i baina hadzal baba wal bab alladhi qablihi bistihbab at-tahara li dzikrillahi ta'ala war-rukhsa fi tarkiha wal hadisi akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa pensyarah Muhammad bin Ashraf dalam mensyarah hadis menggunakan metode yang sangat ringkas. Ia tidak menyebutkan sabab al-wurud, informasi tentang penilaian ulama terhadap para perawinya, pendapat ulama lain ketika memaknai hadis tersebut, dalil-dalil lain yang bisa memperkuat hadis tersebut, dan sebagainya. Ia juga tidak menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan bahasa, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan sosiohistoris, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologis dan mensyarah hadis di atas. Dan yang ketiga, hadis tematik atau maudhu'. Secara bahasa, kata maudhu' yang berasal kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau permasalahan. Secara etimologi, maudhu'i yang terdiri dari huruf dha, waw, ain berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Metode maudhu'i ialah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun dan yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek, misalnya pendidikan menurut
perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari atau wanita dalam kitab karya Muslim, atau menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Ramadan, ihsan atau berbuat baik, dan lain sebagainya. Tema-tema seperti ini sekarang sedang dikembangkan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertai di berbagai perguruan tinggi. Adapun kitab yang memakai metode maudhu'i yaitu Al-Insan fi Al-Quran dan Al-Marha fi Al-Quran karya Abbas Mahmud Aqad, Ar-Riba fi Al-Quran, dan Al-Mustalahat Al-Arba'ah fi Al-Quran karya Abu Al-A'la Al-Maududi. Contoh hadis metode maudhu'i. Dalam dunia bisnis, Nabi SAW pernah bersabda tentang larangan menimbun harta dagangan dengan merumuskan kode etik dan hukum dagang yang adil dan humanis. Setidaknya ada 3 buah hadis yang dapat dipaparkan, yaitu yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Ahmad bersifat informatif. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtaqara ta'aman bi arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi ta'ala bari'allahu ta'ala minhu, rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa menimbun bahan pangan selama 40 malam, maka dia telah mengacuhkan Allah Ta'ala, dan Allah benar-benar telah mengacuhkannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, isinya bersifat pernyataan tegas menimbun makanan itu suatu tindakan yang salah. Anna Mu'amirun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtaqara fa huwa khati'. Sesungguhnya Ma'mar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menimbun sesuatu berarti telah melakukan tindakan salah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Darimi, yang isinya bersifat hukuman bagi penimbun berupa kutukan. An Ibnu Umar Ibnu Al-Khatib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jalibu marzuqun wal muhtariqu mal'un. Dari Ibnu Umar Al-Khattab berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mendistribusikan akan mendapatkan rizki atau keuntungan, dan penimbun mendapatkan laknat atau kerugian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Darimi. Dari hadis di atas, bila dikaji menurut dari hadis di atas bisa dikaji menurut metode tematik, maka aplikasinya sebagai berikut. Langkah ke-1, menentukan tema. Secara jelas temanya adalah penimbunan atau al-ikhtiyar, dengan menyebutkan kata kunci yaitu ihtaqara atau penimbunan disebutkan 2 kali, dan al-muhtakaru atau penimbun disebutkan sekali. Langkah kedua dan ketiga, bila dilihat dari segi sanad, bahwa hadis nomor pertama dan kedua diriwayatkan oleh beberapa orang rawi melalui jalur Imam Muslim dan Abu Daud, dan sanadnya sahih. Ada yang mengatakan sanadnya hasan melalui jalur lain, sehingga derajatnya menjadi sahih li ghairihi karena adanya mutabi yang berpredikat sahih. Hadis pertama meskipun sanadnya hasan tetapi sejalan dengan hadis kedua, sedangkan hadis ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Darimi dengan kualitas sanad hasan. Ketiga hadis tersebut tidak ada kontradiksi dan diungkapkan dengan bahasa yang jelas, bahkan saling melengkapi dan memperkuat, sehingga memenuhi syarat untuk dimaknai. Dan langkah keempat, melacak asbab al-wurud. Hadis tersebut ditemukan asbab al-wurud, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 sahabat atau rawi hadis saling tuding melakukan perbuatan penimbunan atau ikhtikar. Saya bertuduh sebagai pelaku penimbunan atau muhtakir, tetapi saya mengelak bahwa bahkan menuduh balik Ma'mar lah yang melakukan praktik penimbunan, sehingga perdebatan cukup sengit di antara mereka berdua. Langkah ketiga yaitu analisa linguistik. Abu Yusuf memberi arti ikhtikar yaitu setiap yang diperlukan kepentingannya umum dan menahannya. Kalimat ini adalah
am tanpa ada kepastian subjek pelakunya laki-laki perempuan beragama Islam ataupun tidak. Kepastian subjek pelakunya pun tidak, tanpa ada kategori kelas pengusaha, apakah kecil, menengah, atau konglomerat. Kata kedua, to'am atau makanan adalah kata mutlak tanpa disebutkan secara spesifik atau muqayyad. Jenis makanan atau barang apa yang ditimbun bisa beras, jagung, gandum, minyak, atau jenis bahan atau barang yang lain, juga tanpa ada batasan limit berapa besar dan jumlahnya secara tekstual. Penimbunan tersebut mengindikasikan secara jelas jika dilakukan selama 40 malam. Langkah keenam, ada beberapa konsep ekonomis yang dapat ditangkap antara lain tentang distribusi pasar, supply and demand, stabilitas ekonomi, dan sebagainya. Ide pokok atau ikhtikar terkait erat dengan konsep ekonomi yang menyangkut masalah distribusi, bukan masalah beberapa waktu penimbun dalam ekonomi, dikenal dengan permintaan. Dalam prinsip ini, bila terjadi ketidaklancaran dalam sistem distribusi atau suatu barang secara konvensi dapat dilihat adalah masalah distribusi, karena pertimbangan antara keduanya bisa dipastikan akan memunculkan masalah pasar. Jika tidak, maka dicari faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga menjadi jelas persoalannya. Faktor-faktor terdekat antara lain menyangkut tentang produksi dan distribusi, keadilan ekonomi, konsep harga, konsep stabilitas dan ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, politik ekonomi, dan mungkin juga lain yang dipandang relevan. Langkah ketujuh, pemaknaan terhadap kandungan hadis dengan cara melihat variabel dan indikatornya. Variabel terlihat dari hadis pertama adalah berupa kata kunci atau keyword term. Indikatornya adalah 40 hari. Secara tekstual dipahami menimbun pangan selama kurang dari 40 hari diperbolehkan. Hadis 1, dan perbuatan ikhtikar merupakan perbuatan yang salah. Hadis kedua, dan orang yang melancarkan distribusi dagangan atau bahan makanan akan diberi rezeki, sedang bagi penimbun adalah terkutuk. Hadis ketiga, menurut Ar-Romli dalam kamusnya, ikhtikar berarti menimbun sama artinya perbuatan dan buruk pergaulan dan perbuatan, atau dapat diartikan sebagai ihtibasun atau menahan atau menyandra. Langkah ke-8, pelacakan ayat-ayatnya yang terkait dengan perdagangan, apakah itu sharih atau ghairu sharih, yang membicarakan prinsip-prinsip ekonomi, etika, moral, dan aspek teologis antara lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian besar daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin.
wal masakin wa bani sabil kay la yakunu zulatun bainal aghniya minkum wa ma ataikumur rasulu faquduhu wa ma nahikum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Wa yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fataqwa biha hijabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Langkah ke-9, pemaknaan secara konseptual dalam Islam mungkin juga dalam agama-agama lain yang memiliki prinsip ajaran bahwa manusia itu harus hidup saling tolong-menolong, memberi kemudahan atau profesional, dan tidak mengandung dan tidak saling membuat kesempitan dan kesengsaraan orang lain. Humanisme ini mengandung doktrin yang paling mendasar bahwa kepemilikan itu bersifat nisbi, meskipun tak dibatasi kuantitasnya selama kewajiban terhadap kepemilikan itu dipenuhi dan di dalamnya mengandung hak orang lain, maka setiap perilaku ekonomi harus memperhatikan etik moral. Artinya, tindakan ekonomi tidak sebebas-bebas melakukan apa saja menurut keinginan dan interest publiknya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Mengenai tempo 40 hari yang disebutkan dalam hadis itu merupakan jangka waktu yang rasional dan relevan untuk mengukur gejolak pasar. Logikanya, barang apa aja yang ditimbun dan relevan barang apa aja yang ditimbun dan berakibat pada gejolak ekonomi. Jika barang itu yang ditimbun berupa kebutuhan dasar pokok, mayoritas orang dapat dikategorikan sabotase ekonomi mengarah pada tindakan subversif. Di dalam negara kita Indonesia memegang prinsip bahwa kepentingan hajat orang banyak lebih dahulukan daripada kepentingan minoritas orang. Meskipun realitas tidak demikian, sehingga sering diterpa badai ekonomi yang bertubi-tubi. Di kalangan ahli fikih dalam mensikapi hal ini beragam pandangan, seperti Abu Yusuf melihat keumuman teks hadis menyatakan bahwa setiap tindakan ihtikar dilarang, tidak terbatas bahan pangan, apalagi bahan pangan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat umum, karena penimbunan akan menimbulkan bahaya yang merata atau doror, maka hukuman haram yang dapat dianalogikan atau kias sebagai perbuatan zalim, karena yang untung hanya pihak yang kuat atau kapitalis, sedangkan pihak konsumen menjadi berat dan kesulitan. Ihtikar termasuk usaha spekulatif mengandung arti membeli suatu komoditi dengan maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Karena berkurangnya barang dengan cara buatan, kenaikan harga buatan ini oleh Islam tidak dibenarkan, bahkan dikutuk atau ma'zir. Untuk melengkapi itu, maka perintah ulil amri melalui institusi Hizbah sebagai pengontrol dan pengawas berkewajiban dan bertanggung jawab mengendalikan sistem produksi dan distribusi barang, terutama bahan-bahan pokok atau basic need dan kebutuhan primer lainnya, dengan tidak memberi ruang dan kesempatan bagi pelakunya menerapkan sistem bebas atau laissez-faire, tapi harus mengedepankan sistem terkendali yang berbasis etika dan moral yang melekat
dan demi kesejahteraan rakyat. Hadis di atas bila dilihat dari perspektif filsafat ilmu secara ontologis, kebenaran ajaran yang dikandung tidak cukup untuk diyakini pada level iman, sedangkan pada dataran epistemologis intuisi ekonomi atau hizbah berperan dalam mengatur dan mengendalikan mekanisme pasar yang menyangkut produksi dan distribusi, sehingga tindakan pengawas, regulasi, dan pencegahan aksiologis terhadap perilaku pasar bisa dikendalikan, termasuk praktik ihtikar. Bila dilihat dari kandungan hadis, muatan substansinya berskala makrouniversal yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang geografi dan waktu, karenanya mengandung tuntunan aktual syariah yang harus ditaati oleh seluruh pelaku ekonomi, khususnya para pelaku ekonomi Islam. Perbedaan dari tiga metode hadis tersebut, metode ijmali mempunyai kemiripan dengan metode tahlili dari sistematika pensyarahannya. Perbedaannya itu terletak pada segi penjelasannya. Metode tahlili sangat terperinci dan panjang lebar, sehingga pensyarahannya lebih dapat mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Sedangkan kalau metode metode ijmali ini penjelasannya sangat umum dan sangat ringkas dan juga sangat mudah dipahami. Dan untuk metode maudhu' ini terperinci dan juga susunannya juga rapi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.